Nama budaya teman-teman sedama sekalian, hari ini saya akan membacakan Terigata atau syair teri yang mana membahas mengenai akibat dari perselingkuhan dan juga bermusuhan dengan orang yang menjalankan sila. Mohon disimak sampai habis dan jangan di-skip agar Anda mendapat gambaran yang jelas mengenai perbuatan buruk yang dilakukan beserta dengan akibat dari perbuatan buruk tersebut. Syair ini saya ambil dari himpunan yang 40, syair teri isi dasi. Di kota yang dinamai bunga, Pataliputa, yang terbaik dari bumi ini, dari keluarga suku Sakya, dua bikuni yang sungguh bersifat bajik. Di sini satu isi dasi, yang kedua Bodhi, sempurna dalam sila, senang bersemedi penyerapan, banyak belajar, mengenyahkan kotoran batin. Setelah mereka berkeliling menyambut makanan derma, menyantap makanan, mencuci mangkuk, duduk nyaman dalam kesendirian, membuat percakapan kata-kata ini. Engkau anggun, ayah isi dasi, kemudaanmu pun belum menyurut. Setelah melihat masalah apa, engkau kemudian tercurah pada pelepasan. Ia tercurah demikian dalam kesendirian, piawai dalam pembabaran dhamma, isi dasi mengatakan ucapan. Dengar, Bodhi, beginilah aku menjadi petapa. Di kota hebat Ujjeni, ayahku hartawan yang terjaga silanya. Aku adalah putri tunggalnya, disayangi, disenangi, dan dikasihi. Kemudian pelamar dari Saketa datang kepadaku dari keluarga tinggi, hartawan yang berlimpah permata. Kepadanya ayah memberikanku sebagai menantu. Kepada ibu mertua dan ayah mertua, datang malam dan pagi, aku membuat sujud dengan kepala di kaki. Aku menghormat sebagaimana diperintahkan. Setelah melihat saudara, saudari, atau pengikut suamiku, satu saja dari pelamar itu, dengan gugup aku memberikan tempat duduk, makanan dan minuman, dan dengan penganan apapun yang disimpan di sana, aku keluarkan dan sajikan. Aku berikan yang pantas kepada mereka. Setelah melayani pada waktunya, aku pergi menuju beranda rumah, mencuci tangan dan kaki, mendekati suami dengan menangkup tangan. Setelah mengambil sisir, pencerah, kotak rias, dan cermin, seakan penata rias, aku sendiri merias suamiku. Aku sendiri menyiapkan nasi, aku sendiri mencuci bejana. Bagai ibu kepada putra tunggalnya, begitulah aku merawat suamiku. Demikian aku melakukan bakti, penuh kasih, melayani, rendah hati, bangun awal, tak malas, menjaga sila, namun suamiku menyalahkan. Ia kepada ibu dan ayahnya berkata, aku permisi akan pergi, aku tidak ingin tinggal bersama isi dasi, bersama setempat di satu rumah. Putra, janganlah berkata demikian, isi dasi bijaksana dan pandai, bangun awal, tak malas. Putra, mengapa engkau tidak senang? Ia tidak menyakiti apapun kepadaku, namun aku tidak ingin tinggal bersama isi dasi. Aku tak senang, aku cukup, aku permisi akan pergi. Setelah mendengar perkataannya, ibu mertua dan ayah mertua bertanya kepadaku, apa kesalahanmu? Katakan sebagaimana adanya, tanpa halangan. Aku tidak berbuat kesalahan apapun, aku pun tidak menyakiti, aku tidak mengatakan ucapan buruk. Apa yang bisa kulakukan bila suamiku yang tak senang kepadaku? Mereka membawaku kembali ke rumah ayahku, tak gembira, terkuasai dengan kedukaan, melindungi anak kami kehilangan perempuan rupawan dan beruntung. Kemudian ayah memberikan aku ke rumah keluarga kaya kedua, dalam hal ini dengan separuh mahar, yang dengan ini hartawan mendapatkan aku. Di rumahnya ini pun sebulan tinggal, kemudian ia pun mengusirku, bagai budak aku melayaninya, tak bersalah, sempurna dalam sila. Kepada pengemis yang berkeliling, penjinak yang jinak, ayahku bicara, jadilah menantuku, taruhlah jubah dan mangkukmu. Ia pun setelah tinggal 2 minggu, kemudian bicara kepada ayah, berikan jubahku, mangkuk dan cangkirku, aku akan berkeliling demi makanan lagi. Kemudian ayah dan ibu dan semua warga kumpulan keluarga bicara kepadanya, apa yang belum dilakukan untukmu di sini, cepat katakan yang bisa dilakukan untukmu. Demikian dikatakan, ia berkata, jika diriku mampu pun, aku cukup, aku tidak ingin tinggal bersama isi dasi bersama setempat di satu rumah. Dibebaskan ia pergi, aku pun seorang diri berpikir, setelah berpamitan pergi, aku akan mati atau akan menjadi petapa. Kemudian ayah Jinadatta datang ke kediaman keluarga ayah. Ketika berkeliling, penghafal Winaya, banyak belajar, sempurna dalam sila. Setelah aku melihatnya, bangkit dari duduk, menyiapkan untuknya. Ia duduk dan setelah menghormat di kakinya, aku memberikan makanan. Dengan makanan dan minuman, dan dengan penganan apapun yang disimpan di sana, setelah mencukupi berkata,
"Ayah, aku ingin menjadi petapa." Kemudian ayah berbicara kepadaku, "Anak, engkau jalani dhamma di sini saja, dengan makanan dan minuman, cukupi petapa dan brahmana kelahiran 2 kali." Kemudian aku berkata kepada ayah, menangis setelah merentang menangkup tangan, "Aku telah melakukan kejahatan, aku akan menghancurkan perbuatan itu." Kemudian ayah berbicara kepadaku, "Semoga meraih kecerahan dan keadaan tertinggi, dan semoga mencapai kepadaman yang dialami makhluk 2 kaki terbaik." Setelah bersujud kepada ibu dan ayah, dan semua warga kumpulan keluarga, 7 hari menjadi petapa, menyentuh 3 pengetahuan. Aku tahu 7 diri, yang kelahiran ini buah dan akibatnya. Aku akan menuturkan ini kepadamu. Perhatikan dengan pikiran tunggal pada ini. Di kota era Kaci, aku pandai emas yang berlimpah harta. Terbuai dengan keangkuhan kemudaan, aku bergaul dengan istri orang lain ini. Setelah meninggal dari sana, aku menderita lama di neraka. Setelah matang dan bangkit dari sana, aku terkandung di rahim kera. Ketika aku baru lahir 7 hari, kera besar pemimpin kawanan mengebiriku. Itulah buah perbuatan, karena telah pergi dengan istri orang lain. Setelah meninggal dari sana, setelah menjalani waktunya di hutan Sindawa, aku terkandung di rahim domba, yang bermata 1 dan lumpuh. Aku 12 tahun, dikebiri, membawa-bawa anak, dikelilingi cacing, tak sehat, karena telah pergi dengan istri orang lain. Setelah meninggal dari sana, terlahir di sapi pedagang ternak, anak sapi berwarna coklat, dikebiri 12 bulan. Aku menarik bajak dan mengemban kereta, buta, tak sehat, karena telah pergi dengan istri orang lain. Setelah meninggal dari sana, terlahir di rumah budak di jalan, bukan perempuan pun bukan laki-laki, karena telah pergi dengan istri orang lain. Mati pada 30 tahun, terlahir sebagai gadis di keluarga tukang kereta, miskin, sedikit kepemilikan, sangat ditekan oleh orang penagih. Dari sana, oleh pemimpin kereta, penuh meluap bunga pinjaman, aku diseret, meratap, setelah diambil paksa dari rumah keluarga. Kemudian saat 16 tahun, setelah melihat aku gadis yang siap dinikahi, putranya memperistriku, yang bernama Giri Dasa. Ia pun punya istri lain, menjaga sila, bersifat bajik dan terkenal, menyayangi suami. Kepadanya aku membuat permusuhan. Itulah buah perbuatan, mereka pergi meninggalkan aku. Bagai budak aku melayaninya, aku pun telah membuat akhir dari derita ini. Demikian syair Teri Isidasi telah selesai saya bacakan. Sebagai catatan, Teri Isidasi di sini adalah seorang bikuni yang telah mencapai tingkat kesucian arahat dan memiliki kemampuan untuk dapat melihat kehidupan masa lalu beliau. Sehingga beliau mampu untuk memaparkan 7 kelahiran beliau sebelumnya, yang mana beliau terlahir sebagai seorang laki-laki dan berselingkuh dengan istri orang lain. Kemudian beliau juga di 1 kelahiran terakhir sebelum terlahir sebagai seorang Isidasi, beliau juga melakukan kesalahan dengan memusuhi istri lain dari suaminya, yang mana wanita tersebut adalah orang yang menjaga sila dan juga memiliki sifat yang bajik. Karena buah perbuatan itulah, dalam kehidupan ini, Isidasi ditinggalkan oleh 3 orang suaminya dan juga tidak diinginkan. Nah, teman-teman sedama sekalian, setelah kita mendengar mengenai syair Isidasi, hendaknya kita juga lebih waspada dalam hidup ini. Karena apapun yang kita lakukan, baik ataupun buruk, semua akibatnya akan selalu kembali kepada kita. Bahkan dari cerita Isidasi ini pun, sebenarnya hasil dari perbuatan buruk itu jauh-jauh melebihi atau bisa dibilang tidak sebanding dengan kenikmatan atau kesenangan yang mungkin diperoleh dari perselingkuhan yang dilakukan tersebut. Baik teman-teman sedama sekalian, sekian dulu sharing Dhamma hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian agar lebih banyak lagi yang memperoleh manfaat dari video ini. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.